Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi para sahabat MBS dimanapun Anda berada. Saya ucapkan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi kali ini, edisi Jumat kali ini, kita masih akan mengkaji kajian hadis menggunakan kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini, kitab ini tentunya beliau kumpulkan hadis-hadis yang memiliki redaksi atau teks yang tidak terlalu panjang tetapi memiliki makna yang bisa kita praktekkan, kita bisa gunakan dalam keseharian kita. Hadis pada kesempatan edisi Jumat kali ini, kita telah sampai pada hadis yang ke-35. Hadis yang ke-35. Tapi sebelum kita mulai ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah atau penyakit yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ini. Dan sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya kemudian kita harus waspada, kita harus berhati-hati untuk keselamatan diri kita sendiri, untuk keselamatan keluarga kita, dan apa yang dianjurkan atau apa yang diperintahkan oleh pemerintah atau oleh tokoh-tokoh masyarakat, organisasi-organisasi keagamaan, itu harus kita patuhi demi keselamatan kita semua, karena merupakan bentuk bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemudian kita dengan berikhtiar. Salah seorang Arabi atau orang yang datang dari kampung atau disebut dengan orang Badui datang ke Madinah, kemudian turun dari ontanya, kemudian ontanya tidak diikat, ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mengikat ontanya, iqilha. Kemudian dia berkata, saya sudah bertawakal ya Allah. Ya Rasulullah, saya sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iqilha thumma tawakkal. Ikat dulu ontanya, baru kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita waspada dulu, kita ikuti anjuran atau perintah dari para pemerintah, orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang berwenang, para tenaga medis, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, kiai-kiai, guru-guru kita, dan juga kita ikuti anjuran daripada organisasi-organisasi yang berwenang dalam masalah ini, agar semua kita mendapatkan keselamatan dari wabah ini. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad misalnya, bahwasanya orang yang satu ketika Sayyidina Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu taun? Apa itu wabah? Wabah itu adalah sesuatu yang Allah kirimkan untuk mengadab orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Tetapi juga apabila seseorang itu kemudian makatha fi biladihi atau fi baladihi, dalam satu riwayat makatha fi baitihi, dia berdiam diri di negaranya atau daerahnya dan tidak keluar kemana-mana. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan dia berdiam diri di dalam rumahnya, dia tidak kemana-mana. Kemudian secara dengan dia bersabar dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada dia seperti pahalanya orang yang mati syahid.
sangat besar pahalanya. Karena itu juga membantu diri kita dan membantu orang lain, jangan sampai menularkan virus tersebut. Dan juga kita doakan untuk orang-orang yang ada pada garda terdepan yang sekarang sedang berjuang mati-matian, orang tenaga dokter, tenaga kesehatan, para perawat dan para analisis, misalnya orang-orang yang membantu di dalam berjuang untuk melawan wabah ini, baik itu teknisi atau mungkin para orang, semuanya orang yang bantu untuk memberikan melawan dari virus ini, baik orang yang berjuang dalam segi kesehatan atau orang yang mengumpulkan dana atau orang kemudian yang membantu dalam segala hal, atau orang-orang yang mengedukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat, para polisi, para tentara yang berjuang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar semua mereka diberikan pahala yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan bagi orang-orang yang sudah positif atau orang yang dianggap sebagai pasien yang terkena dengan wabah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mereka, dan orang yang tidak terkena semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan wabah penyakit ini dari mereka dan dari keluarga-keluarga mereka dan orang-orang yang mereka cintai. Kita kembali, ini tadi ya mungkin pesan dari saya, dan juga mungkin tentunya ini sudah banyak kita dengarkan dari pihak-pihak yang berwenang masalah ini, tetapi tidak bosan-bosannya kita mengingatkan agar kita semua saling menjaga. Hadis yang ke-35 ini akan kita bacakan juga sedikit bertema mengenai bagaimana seseorang itu dalam bergaul, dalam berinteraksi, dalam dengan sesama tentunya ya. Di sini hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kita bacakan dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana, al muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadri 3 marrat, بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang pentingnya kita saling tolong menolong, saling membantu. Bagaimana kita kemudian, intinya bagaimana kita bergaul, bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita bersaudara sebagai sama muslim, atau misalnya sebagai manusia pada umumnya. Nabi SAW bersabda, la tahasadu, jangan kalian saling iri, wala tanajashu, jangan kalian saling menipu dalam berjual beli. Nanti akan kita jelaskan apa arti tanajashu. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci antara kalian. Wala tadabaru, jangan kalian saling berpaling ketika saudaranya minta pertolongan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan kemudian kalian menjual satu barang di atas jualan orang lain. Nanti akan kita jelaskan maksudnya apa ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu merupakan saudara muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, jangan kemudian dia menzaliminya. Wa la yakhdhuluhu, jangan dia meninggalkannya ketika dia membutuhkan pertolongan. Wala yahqiruhu, jangan dia meremehkan atau menghinanya. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Sambil kemudian Nabi SAW memberi isyarat kepada dada beliau. At-taqwa hahuna, beliau bilang 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna.
bihasabi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukup kejelekan atau dosa bagi seseorang yaitu ketika dia menghina atau menganggap remeh saudaranya yang muslim. Jadi kalau misalnya dia tidak memiliki dosa yang lain kecuali dia meremehkan orang muslim, maka sudah cukup dosa tersebut menjadi penyebab dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir kiamat nanti. Kulul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap orang muslim daripada orang muslim yang lain haram bagi mereka hartanya, darahnya, hartanya dan kehormatannya. Tidak boleh kita membunuh orang lain, tidak boleh kita mengambil harta orang lain, dan tidak boleh kita menghina atau merendahkan atau mengambil kehormatan orang lain. Hadis ini tadi ya, banyak sekali nasihat atau bagaimana kemudian cara kita bergaul dengan sesama kita. Nasihat pertama daripada Rasulullah SAW untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, wala tahasadu. Jangan kemudian kalian saling iri. Jangan kita saling iri. Satu sama lain jangan saling iri. Iri dalam definisi atau ulama sering menjelaskan bahwa sifat iri itu adalah ketika seseorang tidak ridha terhadap milik orang lain dan dia menginginkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut itu hilang. Jadi seseorang yang bersifat iri adalah orang yang menginginkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain itu diangkat atau diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada temannya yang dapat nikmat kesehatan, dia ingin temannya sakit misalnya. Atau ada temannya yang dapat nikmat harta, dia ingin harta tersebut hilang daripada temannya. Ini yang disebut dengan iri. Dan iri ini merupakan salah satu dosa yang dampak itu tidak bagus. Nanti akan menimbulkan hal-hal yang lain. Kalau kemudian dia iri, mungkin dia akan membenci atau dia akan menyakiti dan akan merembet kemana-mana. Dan iri ini banyak sekali nas-nas atau keterangan-keterangan daripada Al-Quran atau daripada hadis yang kemudian melarang kita untuk memiliki sifat yang tidak baik ini. Dalam hadisnya Nabi SAW mengatakan, Iyakum wal hasad, jauhilah sifat iri tersebut. Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya sifat iri itu dosanya itu seperti menghilangkan pahala. Orang yang iri itu bisa menghilangkan pahala. Seperti halnya ketika api membakar kayu. Jadi ketika kita bersifat iri, maka sifat iri tersebut itu bisa membakar pahala-pahala yang sudah kita kerjakan. Seperti halnya api membakar kayu bakar. Jadi kita harus jauhkan sifat ini. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, Dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasad wal baghdha. Ini telah muncul, telah datang pada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu, yaitu sifat al-hasad, sifat iri dan sifat saling membenci. Karena dia itu bisa mencukur agama. Artinya bisa menghilangkan pahala-pahala yang kemudian yang kita kerjakan. Tadi iri adalah tidak rela dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut, kita kemudian menginginkan untuk nikmat tersebut hilang dari orang. Ini kemudian yang tidak diperbolehkan. Am yahsuduna an-nas 'ala ma atahumullahu min fadli. Kenapa kok kemudian dia itu termasuk dosa yang besar? Karena seakan-akan dia itu i'tirad, dia tidak rela dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada saudaranya, tetangganya, temannya kemudian diberikan
nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersifat iri kepada orang tersebut, maka seakan-akan dia apa ya? Dia i'tirad, dia itu tidak terima dengan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Kok ya Allah, kenapa kok kamu kasih orang itu? Seakan-akan semacam itu. Am yahsuduna nas ala ma atahumullah min fadli. Apakah mereka kemudian merasa iri dengan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, kepada manusia. Nah, tetapi juga di sana iri tersebut itu ada dua hal yang diperbolehkan. Tidak juga dalam bahasa Arab tidak disebut dengan al-hasad, tetapi dalam bahasa Arab disebut dengan ghibtah. Ghibtah tersebut adalah seseorang itu memiliki berkeinginan untuk memiliki sesuatu, akan tetapi tidak dengan ada niatan, tidak ada dengan keinginan, orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu hilang daripadanya nikmat tersebut. Dan ini dalam dua hal, dalam perkara ilmu dan dalam perkara harta. Jika kita melihat orang yang ilmunya lebih tinggi daripada kita, maka kita kemudian merasa iri. Oh, kenapa kok saya tidak seperti fulan, memiliki ilmu yang tinggi, sehingga kemudian dia giat belajar, mengedukasi dirinya sendiri, dan dia mengetahui banyak ilmu, tetapi juga tanpa dia ada rasa keinginan agar ilmu itu hilang daripada saudaranya. Begitu juga harta. Ketika seorang dimiliki harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian harta tersebut disedekahkan oleh orang tersebut ke dalam bentuk-bentuk kebaikan, sehingga kemudian dia menginginkan agar kenapa ya Allah, saya juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan harta yang berlimpah agar kemudian bisa seperti fulan yang bersedekah dengan hartanya. Nah, ini yang disebut dengan ghibtah. Ini tidak diharamkan atau diperbolehkan di dalam agama kita, tetapi dalam bahasa Arabnya tidak disebut dengan hasad, tetapi dalam bahasa Arab disebut dengan ghibtah. Nah, ini yang diperbolehkan. Kalau kita hanya menginginkan kita mendapatkan seperti yang dimiliki oleh orang lain, menginginkan tanpa ada rasa keinginan bahwasanya kenikmatan tersebut hilang daripada saudara kita atau teman kita atau siapa saja, maka kemudian itu tidak disebut dengan iri yang dilarang, tidak disebut dengan hasad, tidak disebut dengan hasad. Nah, karena orang ini sudah menjadi watak daripada manusia ya. Menjadi watak daripada manusia itu menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, tidak ingin kalah istilahnya ya. Akan tetapi dari watak ini itu bisa kita ketahui ada beberapa macam daripada manusia. Ada orang yang kemudian berusaha baik dengan tindakan atau ucapannya dia agar nikmat yang dimiliki orang tersebut itu kemudian hilang. Ini yang tidak diperbolehkan. Bahkan kalau misalnya sampai dia melakukan adu domba atau mungkin berbohong, ini kemudian yang timbul karena sifat iri tadi itu ya, ini malah dosanya akan sangat besar sekali. Kemudian ada juga orang yang tidak semacam itu. Yani ada orang yang tadi ya, ada orang yang dia menginginkan akan tetapi kemudian dia tidak berusaha untuk, tidak punya keinginan dan juga tidak berusaha dengan tindakannya untuk menghilangkan nikmat yang dimiliki orang tersebut. Ini tidak menjadi masalah. Ini juga termasuk watak daripada manusia, tetapi kemudian dia berusaha untuk menerima. Kalau kita ingin hidup bahagia di dunia ini, maka kita harus terima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Diberikan harta sekian, kita syukuri. Diberikan sedikit, kita syukuri. Diberikan banyak, kita syukuri. Diberikan sehat, kita syukuri. Diberikan sakit juga, kita syukuri. Kita syukuri semua. Tentunya kemudian hidup ini kita akan merasa plong dalam hati kita. Nah, ini yang tidak menjadi masalah. Akan tapi kalau dia tadi ya, dia menginginkan agar kemudian
hilang nikmat tersebut daripada orang lain, nah ini kemudian yang tidak diperbolehkan. Wala tahasadu, jangan sampai kemudian kita saling iri, jangan sampai kita saling iri. Kalau ada saudaranya yang mendapatkan nikmat, minta sepertinya, tidak menjadi masalah, akan tetapi jangan memiliki keinginan atau bahkan berusaha dengan ucapan dan tindakan agar nikmat tersebut hilang daripada saudara kita atau orang yang kita kenal atau siapa saja. Nasihat yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wala tanajashu, jangan kalian sampai melakukan tipu dalam berbeli. An-najash dalam dalam jual beli itu adalah, misalnya seseorang, si Fulan atau si Zaid misalnya, si A lah ya, menjual barang kepada si B, kemudian datang si C, sengaja kemudian dia itu mengangkat harga barang yang dijual si A, sehingga kemudian si B itu merasa, oh ini barang yang mahal, banyak orang yang mau, sehingga kemudian dia rela membeli dengan harga yang mahal si B tersebut, padahal barangnya tidak semacam itu. Misalnya si A bilang, ini saya jual barangnya ini, misalnya kitab ini harganya 90.000 misalnya, karena ini kitab yang bagus dan jarang kitab ini. Datang kemudian si C mengatakan, oh saya berani beli kitab ini seharga 200.000 misalnya, atau 150.000. Sehingga kemudian si B ketika mendengarkan omongannya si yang orang ketiga tadi itu, wah ini berarti barangnya ini dibutuhkan orang lain dan harganya berarti sangat mahal. Ya sudahlah, kalau begitu saya mau beli walaupun dengan harga 200.000. Nah ini kemudian yang disebut dengan an-najash. Intinya adalah orang tersebut menipu ya. Ini definisi daripada an-najash. Nah, ini hukumnya haram tentunya bagi orang yang mengetahui bahwa perkara ini adalah perkara yang haram. Kalau orang mengetahui najash ini adalah haram, maka dia hukumnya haram. Baik orang ketiga tadi itu memiliki hubungan dengan si penjual, kong kaling kong, sudah ada kesepakatan antara mereka berdua, ataupun tidak ada, tetap perbuatan ini disebut dengan penipuan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, man ghasyana, dalam hadis yang lain, wa man ghasya falaysa minna, barang siapa yang menipu, maka dia bukan termasuk daripada golongan kami. Nah, ini kemudian tidak diperbolehkan. Dan ada juga para ulama yang mengatakan bahwa di sini tafsirnya najash ini adalah menipu secara umum. Kita menipu dalam berjual beli itu tidak diperbolehkan, atau dalam bentuk apa saja. Menipu orang lain tidak diperbolehkan. Man ghasya falaysa minna. Hadis tadi umum ya, termasuk dalamnya adalah najash. Ini bahkan juga sebagian ulama mengatakan bahwa larangan kita menipu itu bukan hanya pada bentuknya yang tadi saja, tetapi kemudian apa saja bentuk penipuan kepada orang lain, maka itu hukumnya adalah haram, karena merupakan membohongi orang, menipu orang lain. Dalam Al-Quran disebut, wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Tipu daya yang tidak baik itu nanti akan kembali kepada orang yang melakukannya. Di sana ada tipuan juga yang atau yang diperbolehkan di dalam agama kita. Misalnya sedang kita berperang, kita diserang oleh orang, kemudian kita membela diri dalam peperangan tersebut, ya ada tipu daya. Nah, ini bukan merupakan perkara yang haram. Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-makru al-harbu khadi'ah, al-harbu khadi'ah. Perang itu adalah saling tipu menipu. Tetapi yang tidak diperbolehkan dalam keadaan biasa kita menipu orang tidak diperbolehkan. Wa al-makru wal khida' finnar. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, mal'unun man darra musliman aw makara bihi. Dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala orang yang memberikan madarat kepada orang muslim atau dia menipu orang muslim.
hukumnya, maka dia akan dijauhkan oleh laknat, akan dijauhkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena al-la'na artinya lakna itu adalah at-tardu min rahmatillah, diusir, dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menasihati kepada kita, wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. La tabaghadu, jangan saling membenci. La yabghadu ba'dukum ba'dha, jangan satu daripada kalian kita membenci. Sebenarnya kalau kita kembali, mungkin pernah saya sebutkan dalam kajian hadis yang sebelumnya, bahwasanya ada beberapa sifat itu yang tidak bisa kita tolak. Kita suka sama orang lain, srek sama orang lain, tidak suka sama seseorang, atau tidak srek sama orang lain, itu merupakan sifat yang terkadang tidak bisa kita tolak, ada dalam diri kita. Misalnya kalau kita nggak srek sama orang lain, ya kita nggak srek aja sudah. Nah, apakah itu yang dilarang? Makanya oleh para ulama kemudian yang dilarang di sini adalah la tabaghadu, jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan sesuatu yang bisa membawa kita kepada tidak menyukai orang lain. Jangan kita melakukan sebab-sebab kemudian muncul rasa benci, muncul rasa tidak suka kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh membenci orang lain tanpa sebab tentunya ya. Saya nggak suka dengan fulan karena misalnya sesuatu hal. Tidak diperbolehkan kita saling benci kepada orang lain. Akan tetapi di sana juga ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa kita boleh memiliki sifat tersebut kalau diniatkan daripada lillahi ta'ala. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberikan karena Allah, maka orang tersebut telah imannya telah sempurna. Jadi maksudnya membenci karena Allah, ya mungkin kita melihat ada perbuatannya yang benar-benar salah. Orang tersebut misalnya minum khamar, atau orang tersebut misalnya melakukan zina, atau orang tersebut misalnya tukang menipu orang, maka kita benci perbuatannya. Ini yang berarti dia itu al-bughdu, membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diperbolehkan. Tapi kalau hanya benci saja, nggak suka, kenapa? Karena dia dapat mobil baru misalnya, sudah iri, benci lagi. Ini dosanya berlipat-lipat. Nah, kita harus meninggalkan sifat-sifat semacam itu. Harus kita saling sayang menyayangi, dan ini kemudian yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kita harus melakukan tindakan-tindakan yang kemudian saling bisa menimbulkan rasa keterkaitan kita dengan yang lain, kecintaan kita dengan yang lainnya. Tahabu, saling memberikan hadiah, saling mengucapkan salam, saling memberikan nasihat yang baik, saling memberikan anjuran yang baik. Ini bentuk yang hal-hal yang akan menimbulkan rasa cinta antara sesama kita. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang ada juga bentuk benci yang diperbolehkan seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu ketika kita kemudian membenci karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena perbuatannya yang tidak baik misalnya, kita benci, bukan karena apa-apa. Wala tadabaru, nasihat yang lain selanjutnya, wala tadabaru, jangan berpaling daripada seorang ketika dia ingin meminta pertolongan. Ada orang minta tolong, kita tinggalkan. Semampu kita, bisa kita tolong, kita tolong semampu kita. Apalagi khususnya pada saat-saat ini, kita banyak membaca di media sosial atau mendengarkan di televisi atau membaca di media-media cetak, bahwasannya sekarang ini misalnya banyak sekali kekurangan di dalam alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan. Kita bantu orang-orang yang memiliki keterbatasan, kemudian dengan adanya pembatasan keluar oleh pemerintah, mereka mendapatkan penghasilan yang sedikit, kita bantu mereka untuk mendapatkan kebaikan semampu kita. Jadi la tadabaru, jangan sampai kalau ada orang yang minta tolong kepada kita kemudian tidak kita bantu, malah kita berpaling, kita tinggalkan.
Nah, ini kemudian artinya tadabar itu jangan sampai kita saling bertolak belakang. Ada yang membutuhkan, dia tidak menolong. Atau juga maksud daripada tadabaru di sini adalah dia itu meninggalkan apa yang wajib atasnya kepada orang muslim yang lainnya. Tentunya banyak sekali ya. Kita wajib menolong orang muslim, membantu, kemudian tidak kita tidak boleh kemudian kita itu tidak berbicara saling tegur sapa di atas 3 hari tanpa sebab yang jelas misalnya. Kemudian banyak sekali ya bentuk-bentuk tadabar itu kan jangan bertolak belakang, artinya jangan kemudian ada hak yang wajib kita kerjakan kepada orang muslim kemudian kita tinggalkan. Itu jangan sampai semacam itu. Wajib kita membantu, ya kemudian jangan sampai kita tinggalkan bantuan kita kepada orang muslim. Nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan sampai seorang itu menjual di atas penjualan orang lain. Maksudnya ketika misalnya ada orang yang menjual barang, kemudian datang orang ketiga, kamu jangan jual ke dia. Kamu misalnya datang si orang ketiga datang kepada si A, ya A, kamu jual barang ini kepada si B berapa? Oh 100.000. Ya sudah, kamu jangan jual ke dia tapi jual ke saya. Saya akan bayar 120.000. Ini dimaksud dengan wala yabi ba'dukum ala bai'i ahad. Karena itu nanti akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan saling benci, akan menimbulkan saling tidak suka, akan menimbulkan perselisihan. Ini semua dikarenakan seseorang itu nyerobot akadnya orang lain. Begitu juga dalam yang lain, syira, membeli misalnya. Misalnya ya, ada si A membeli dari si B barang dengan seharga 100.000. Datang si C, sudah kamu jangan beli sama dia, beli saja sama saya misalnya. Nanti saya jual sama kamu 80.000. Nah ini juga tidak diperbolehkan. Atau khitbah, melamar. Sudah tahu si A melamar fulana dan sudah diterima. Datang si B kemudian melamar lagi si fulana dengan iming-iming yang lebih besar, kemudian sehingga keluarganya fulana tersebut malah menerima pelamar yang kedua. Nah ini kemudian tidak diperbolehkan. Nah, apa saja? Maka wakunu ibadallah ikhwana. Jadilah kita ini sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudaranya orang muslim yang lain. La yadhlimuhu. Jangan sampai kita saling menzalimi. Orang muslim yang baik, mansa al musliman huwal muslim, dalam dijelaskan siapa sih orang muslim itu? Man salima muslimu min yadihi wa lisanihi. Orang yang selamat dari orang muslim yang lain dari tangan daripada lisannya. Jangan kita zalimi, baik dengan tindakan atau dengan ucapan. Tidak boleh kita menzalimi orang lain. La yadhlimuhu wa la yakhdhuruhu. Diulang lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang muslim itu adalah yang membantu orang muslim yang lainnya. La yakhdhuluhu. Al-khudlan itu kalau ada orang yang minta pertolongan kemudian kita tidak menolongnya, itu disebut dengan khudlan. Kalau ada orang yang minta tolong sama kita, kita bisa membantu kemudian tidak kita bantu, itu kita sudah melakukan sifat al-khudlan. La yakhdhulu. Jangan kemudian seseorang itu meninggalkan pertolongan kepada orang lain. Unsur akhaka zaliman wa madluman atau madluman. Tolong saudaramu baik dia orang yang zalim atau orang yang dimadlum. Yang zalim bagaimana? Kita nasihati jangan sampai dia berbuat yang zalim. Yang madlum ya kita kemudian kita angkat dia daripada kezalimannya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam Al-Qur'an disebutkan hendaknya kalian saling tolong menolong dalam perkara yang baik dan dalam perkara yang takwa. Wa in sansarukum fid dini fa alaikumun nasru. Apabila ada orang yang minta tolong kalian untuk agamanya, maka tolonglah. Fa alaikumun nasru. Wajib kalian untuk menolong orang-orang tersebut. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud,
ma min mri'in muslimin yakhdhulu imra'an musliman fi mawdi'in tuntahaku fi hurmatuhu wa yuntaqasu fihi min irdihi illa khadahu Allahu fi mawdi'in yuhibbu fihi nusrat. Tidak ada seorang muslim pun yang kemudian dia tidak meninggalkan pertolongan, tidak menolong saudara orang muslim di tempat orang muslim tersebut, di keadaan orang muslim tersebut itu kemudian dilecehkan kehormatannya atau diremehkan kehormatannya, maka niscaya nanti Allah Subhanahu wa taala akan tidak menolong orang tersebut ketika dia tertimpa kesusahan. Jadi kalau kita pernah melihat orang muslim dilecehkan kehormatannya atau direndahkan kehormatannya, kemudian kita tidak berusaha menolong orang tersebut semampu kita, maka satu ketika nanti Allah akan membalasnya. Kita akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis jangan sampai kita meninggalkan pertolongan pada orang muslim, khususnya pada saat-saat ini, pada saat-saat semua jatuh dunia sekarang ini menghadapi wabah penyakit corona ini. Kemudian kita harus saling tolong menolong, saling menasihati, saling memberikan pengetahuan kepada sesama. Yang punya keluarga dikasih tahu, sering cuci tangan, membersihkan tubuh, membersihkan lingkungan, membersihkan rumah dan semacamnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan sifat orang muslim yang lain, wala yukdzibuhu, jangan mendustakannya, jangan membohonginya. Jangan membohongi orang muslim yang lain kalau tidak ada maslahatnya. Tapi terkadang kita diperbolehkan untuk berbohong ya, kalau di sana ada maslahat. Misalnya kita mendamaikan dua orang atau mendamaikan dua kelompok. Ketika kita mendamaikan terpaksa kita berbohong, maka berbohong tersebut itu bukan dosa. Akan tetapi kalau tidak ada tujuan apa-apa kemudian kita membohongi orang muslim, itu merupakan dosa besar. Dan tentunya dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kalian orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur. Kenapa? Karena dalam ayat yang lain bahwa kejujuran tersebut itu 11-12 dengan takwa, sama dengan takwa. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itu mereka orang yang sungguh-sungguh yang jujur, maka mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian jangan kita meninggalkan kejujuran, karena berarti kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan wala yahqiruhu, jangan dia meremehkan, menghina orang muslim yang lain. Kita tidak mengetahui siapa orang muslim tersebut. Mungkin saja kedudukannya orang tersebut sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia itu orang yang secara zahir miskin atau pekerjaannya itu remeh misalnya, bukan pejabat, bukan orang kaya, jangan sampai kita merendahkan, jangan sampai kita meremehkan dalam segala apapun, dalam ucapan kita, dalam tindak tanduk kita, dalam perlakuan kita kepada orang lain. Jangan kok kalau misalnya orang kaya yang datang dihormati misalnya, tapi kalau orang-orang miskin misalnya diremehkan. Ini jangan sampai kita berlaku semacam itu. Semua orang kita anggap itu orang baik. Kita husnuzon kepada orang. Kita anggap dia sebagai orang yang baik. Kita muamalah dengan muamalah yang baik kepada semua orang. Jangan sampai kemudian kita meremehkan orang lain. Karena kalau kita meremehkan orang lain, itu merupakan adalah bentuk daripada kesombongan. Tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala khardalin. Ada sebesar biji sawi rasa kesombongan dalam hatinya, maka dia tidak akan masuk surga. Ketika Nabi SAW itu menjelaskan apa itu sombong, seperti yang di hadis Muslim, qala al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas.
Kesombongan itu adalah ketika kita meninggalkan yang kebenaran, diberitahu terus kemudian tidak mau nurut, itu disebut dengan sombong. Kemudian waghamtun nas, kita meremehkan orang lain, bentuk daripada kesombongan. Ketika diberitahu yang benar kemudian kita tidak mau nurut terhadap kebenaran tersebut, itu disebut dengan sombong. Dan juga orang yang ghamtun nas, meremehkan orang lain, seakan-akan dia tidak menganggap orang lain, tidak menganggap orang lain. Ini la yahqiruhu, la yahqiruhu, jangan sampai kemudian seseorang itu meremehkan orang lain. Nah, harus seperti yang disebutkan sebelumnya, la hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seorang itu harus menginginkan apa yang dia inginkan terhadap saudaranya yang lain. Kalau jenengan kita misalnya ya, tidak ingin diremehkan orang lain, maka kita jangan meremehkan orang lain juga. Karena kita tidak ingin diremehkan orang lain, sehingga kemudian jangan sampai kita meremehkan orang lain. Kemudian Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya dalam hati, bukan visual, bukan fil amal. Kalau ada orang yang sholat 5 waktu terus menerus misalnya, kemudian dia meninggalkan segala yang tidak baik, secara zahir dia bertakwa, tapi hakikat daripada takwa ada dalam hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat daripada tubuh-tubuh kalian, tidak melihat daripada gambaran-gambaran kalian, amal-amal zahir, tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Orang beribadah mungkin karena riya, mungkin karena yang lainnya, tetapi kita secara zahir harus ya husnudzon. Oh, masya Allah dia ibadahnya rajin, salatnya rajin, puasanya bagus, zakat, membantu orang lain, akhlaknya baik, secara zahir semacam itu. Tetapi semua kita kembalikan kepada hati masing-masing. Secara zahir kita hukumi dia orang baik, tetapi secara sarair, hatinya, niatnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani hati ya, karena kalau hati sudah rusak, maka semuanya rusak. Idza fasadat fasada al-jasadu kulluhu. Hati itu ada satu anggota tubuh, kalau dia rusak maka semuanya rusak. Kalau sudah hatinya rusak, semuanya ikut rusak. Ini kemudian kita harus bertakwa kepada Allah, karena takwa itu adalah merupakan barometer kita itu siapa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang bertakwa. At-taqwa hahuna, takwa itu adanya di dalam hati kita. Nah, jadi kita harus benar-benar bertakwa. Qala bihasabi, kemudian Nabi SAW melanjutkan, bihasabi mar'in minasyarri an yahqira akhahul muslim, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa malu wa irduhu. Cukup bagi seseorang itu kejelekan, dosa adalah ketika kemudian dia itu menghinakan orang lain. Diulang lagi oleh Nabi SAW. Jangan sampai kita meremehkan orang lain. Oh, mentang-mentang orang miskin misalnya, atau orang tidak punya kedudukan, kita mau amalah sama dia dengan remeh misalnya. Tidak diperbolehkan. Kita hormati semua orang, siapa saja. Ini nasihat untuk saya dan untuk kita semua. Orang misalnya yang bekerja di tempat-tempat misalnya yang dikunjungi orang lain, dikunjungi banyak orang misalnya ya. Oh, kalau datang orang yang mendaftar orang yang miskin dihormati, kalau orang kaya dihormati, kalau orang miskin misalnya diremehkan. Di mana saja, baik di instansi kesehatan, instansi pendidikan, instansi apa saja. Itu sebagai orang yang terima semua orang itu. Jangan kok kemudian kalau ada yang bertamu kepada kita orang miskin, kemudian kita tidak hiraukan. Tapi kalau ada orang yang kaya, kita hiraukan. Begitu juga orang yang berilmu. Orang yang merasa mereka memiliki ilmu, kalau yang bertamu pejabat kadang dihormati. Kalau yang bertamu orang yang miskin tidak dihormati. Jangan semacam itu. Kita harus semuanya sama ratakan. Karena Nabi SAW yujibu da'wat da'i.
Nabi itu mendatangin semua undangan, diundang sama orang kaya, beliau datang, diundang sama orang miskin, beliau datang. Jangan kemudian kita itu diundang orang yang miskin kita nggak datang, yang kaya kita datang. Ini yang menjadi makanya oleh Nabi SAW diulang dalam hadis ini beberapa kali. Jangan kita menghina orang muslim, jangan kita meremehkan. Diundang datang. Tapi khusus untuk saat ini jangan dulu ya. Bukan berarti kita tidak mau datang undangan orang lain, cuma kan di sana ada anjuran jangan ngumpul-ngumpul, tetap di rumah saja. Nah, harus jaga jarak. Sekarang anjuran pemerintah, ya kita ikuti anjuran tersebut. Cukup dosa seseorang muslim ketika dia meremehkan orang muslim yang lain. Untuk menjerumuskan dalam api neraka, kalau nggak ada dosa yang lain, dosa itu saja cukup. Sudah, satu dosa kita meremehkan orang muslim itu dosanya sangat besar, sudah bisa menjerumuskan kita dalam api neraka. Oleh karena itu kita harus jauh-jauh. Dan setiap orang muslim daripada orang muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Tidak boleh kita membunuh orang lain, tidak boleh kita menghina orang lain, tidak boleh kita mengambil harta orang lain. Tentunya kecuali dengan hak, dengan benar. Ya kan? Misalnya harta kita diambil fulan, kemudian kita bisa mengambil harta itu kemudian kembali dengan paksaan, kita ambil secara paksa. Ini karena kita benar, ya kan? Misalnya orang lain punya utang sama kita dan dia punya uang untuk membayar, tapi dia sengaja tidak membayar utang sama kita, kita ambil hartanya, tentunya diperbolehkan, ya kan? Kita paksa dia membayar, datangkan polisi misalnya agar dia membayar uang utangnya kepada kita. Ini tidak masalah. Akan tetapi jangan kita mengambil harta orang lain tanpa kehalalnya. Laisa anti binafsi, tanpa kerelaannya. Bahkan para ulama mengatakan kalau kita mengambil harta orang lain karena sifat malu atau enggak enak dia, hukumnya haram. Misalnya ya, kita sebagai seorang datang kepada orang lain, dia tahu kalau dia itu sangat menghormati kita, kemudian datang, saya minta ini kamu, saya minta ini kamu, dan dia nggak enak untuk menolak. Mungkin yang meminta itu punya budi dahulunya atau gurunya misalnya, dan orang itu terpaksa memberikan karena tidak enak. Jadi kita tahu kalau dia itu akan beri kepada kita karena dia punya perasaan nggak enak sama kita. Nah, ini yang kemudian juga laisa anti binafsihi, juga ini haram, seperti disebutkan dalam Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, hukumnya haram. Kita meminta orang, kita minta kepada orang lain dan dia memberikan kepada kita dengan terpaksa, tidak secara sukarela, maka kemudian hukumnya adalah haram. Jadi jangan sampai kemudian kita melakukan hal tersebut. Bahkan lebih daripada itu, Nabi SAW itu melarang kita untuk menakut-nakuti orang lain. La yahillu limuslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi orang muslim untuk menakut-nakuti orang muslim yang lain. Takut-takuti misalnya kamu. Nah, ini hukumnya adalah tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Ini semua bentuk nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita itu kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik ini, sehingga akan tercipta lingkungan yang kondusif, saling tolong menolong, kehidupan yang akur, kehidupan yang tentram antara semua manusia, khususnya antara kita sesama muslim. Jangan muslim dengan orang muslim lain malah kemudian saling bertentangan, saling gontok-gontokan, saling menghina, saling nyinyir hanya karena perbedaan dalam politik, perbedaan dalam organisasi, perbedaan dalam ormas. Jangan sampai semacam itu. Kalau ormas fulan kita hina misalnya. Tidak boleh semacam itu. Itu bukan daripada akhlak Islam, bukan daripada akhlak Rasulullah SAW. Sekalipun orang tersebut dianggap sebagian orang sebagai orang yang berilmu, akan tapi kemudian dia tidak menerapkan akhlak, anjuran, nasihat Nabi SAW ini, masih menghina orang lain, masih kemudian meremehkan orang lain, berarti dia bukan pribadi muslim yang baik, dan harus kita tinggalkan sifat-sifat yang semacam itu. Kita tinggalkan hadis yang sifat-sifat semacam itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan hadis ini tadi banyak sekali
faedah, nasihat, anjuran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Bahkan sebagian daripada hal tersebut atau kalau kita tinggalkan, bentuknya malah kita berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, para sahabat MBS, ini mungkin yang bisa saya jelaskan daripada hadis ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan hujjah, ilmu yang hujjah lana la hujjah lana. Akhirul kalam, semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari segala macam penyakit dan segala macam wabah, dan orang-orang yang sakit kemudian diangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.